bahwa persyaratan itu akan diverifikasi setelah pengambilan formulir. Artinya, kalau Pak Muklis hari ini tidak menerima karena alasan persyaratan, Pak Muklis sudah mendiskualifikasi bahwa kita tidak memenuhi persyaratan. Itu yang tidak adil. Karena Pak Muklis sudah menegasikan hak-hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri. Kami tahu aturan hukum, kami tahu. Jadi kalaupun kita di sini mau berdebat apakah calon independen itu bisa atau tidak, saya rasa saya lebih siap. Saya lebih siap untuk memperdebatkan ini. Cuman problem kita hari ini persoalan politik. Persoalan politik, bukan persoalan hukum. Jadi kalau menurut saya, kalau surat formulir itu tidak diberikan, artinya Pak Muklis dan teman-teman itu sudah melanggar hak-hak dari Bapak Bebo Rahman dan Ibu Alfa untuk mencalonkan diri. Bahwa dia nanti yang tidak terverifikasi, itu urusan tahapan kedua. Tahapan pertama ini bahwa mempersilahkan setiap warga negara untuk mencalonkan diri. Dan saya mau lihat aturannya bahwa yang mengambil itu harus partai politik. Saya mau lihat aturannya. Setahu saya bahwa hak warga negara untuk mencalonkan maupun dicalonkan. Artinya setiap formulir siapapun orangnya harus diberikan. Tapi ketika dia mengembalikan dengan persyaratan yang tidak cukup, maka dia harus didiskualifikasi. Itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Tapi kalau dengan dari pertama bahwa kita tidak diberi, artinya kita ini yang kita hormati apa? Pertanyaan saya. Pertanyaan kedua saya bahwa yang bapak-bapak terapkan hari ini hukum yang mana? Kalau kita bicara Undang-Undang 32 tahun 2004, pasal 56, 59 dan seterusnya, apakah masih berlaku pertanyaan saya? Kalau bapak-bapak masih berlaku, baca pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketika undang-undang itu sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dia tidak berlaku lagi. Artinya kalau yang diterapkan itu bukan berdasarkan putusan amar putusan Mahkamah Konstitusi, berarti KPU menerapkan undang-undang yang tidak berlaku lagi. Nah, itu problemnya. Cuman kalau kita sampai ke situ sangat rumit. Kalau menurut saya fair bahwa ini hak warga negara. Hari ini kita mau ambil formulir bahwa ketika kita mengembalikan itu persyaratan cukup dan lain-lain, kita taat dengan hukum. Kita taat dengan hukum hari ini. Tapi kalau hari ini hak kita tidak diberikan, artinya hak kita diambil sewenang-wenang oleh KPU. Itu persoalannya sebenarnya. Untuk agar tahapan ini tidak ada kendala. Tapi apa kata pihak KPU pusat setelah kami hubungi, kami bel berulang kali bahwa katanya pelajari kembali Undang-Undang 22 tahun 2007. Kita ini harus taat kepada undang-undang dan peraturan, Pak. Kami bukan tidak mau memberikan, tapi oleh karena Undang-Undang 22 bahwa kami ada hierarki antara KPU, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Jadi manakala memang ada desakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami juga mungkin mohon waktu. Dalam hal ini, langsung mungkin Pak Muklis akan berangkat ke Jakarta untuk meminta diktum apakah bisa diperbolehkan atau tidak. Manakala itu tidak boleh, kami pasrah saja. Terserah apa yang bisa kami lakukan, karena kami harus taat dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Demikian sebagai tambahan. Terima kasih mungkin ada yang lain. Tapi kami kepengen bahwa kami diakui, kami bisa ikut. Ya. Kalaupun ingin persyaratan calon independen sebagaimana aturan 3% jumlah penduduk, dukungan, kami siap dengan data. Saya juga katakan bahwa kita di sini bukan ditolak. Ya silakan, jadi apapun Kita di hasilnya sini bukan ditolak bahwa KPU ingin berkonsultasi. Pernah kita berbincang-bincang, sangat mendukung. Artinya setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama. Hanya saja kita ada aturan yang mengatur kinerja dari KPU. Ini yang menjadi persoalan. Bukan berarti kita menuruti perintah yang salah, bukan. Karena kita pun ada payung hukum yang memfasilitasi apa yang kami putuskan. Sehingga saya kira sangat wajar apabila KPU Kota Palembang juga akan melakukan koordinasi, konsultasi kepada KPU Pusat dalam hal ini sebagai payung kami, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan. Seandainya kami akan meminta tulisan tertulis secara tertulis. Jadi kalau lisan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita ingin silakan dalam bentuk yang apa, artinya kami juga punya bahan bahwa kami berkonsultasi bukan mengada-ngada. Apapun jawaban ya silakan.
tetapi tidak langsung aspirasi dari rakyat. Setuju?